Halo, berjumpa kembali dengan saya Erwin Supandi di Market Review pada perdagangan tanggal 30 September 2020. Ya, hari ini kembali sekali lagi market berjalan sesuai prediksi kita. Kemarin kalau ada yang ingat video saya, covernya ya, judulnya analisa sinyal ambiar. Ya, sampai ada yang japri sama saya. Pak, itu kok judulnya kok ngeri banget gitu ya. Ya, sebenarnya bukan, ya kita buat supaya kadang-kadang orang itu kalau nggak dikasih gedor gitu, kadang-kadang suka, wah anggap enteng gitu ya. Nah, jadi cenderung kalau saya bilang hati-hati ya, di sinyal, di hari-hari ini kita tetap tradingnya hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena kita nggak tahu bottomnya seberapa nanti ini. Dan ini kan memang sudah cenderung kalau hari ini sih saya lihat udah mulai terlihat terbatas ya, pergerakannya turunnya udah terbatas. Kayak contoh BRI, dia tidak, walaupun turun dia nggak bisa di bawah 3.000, tertahan ya di penutupan kalau saya 3.020. Cuma Mandiri aja yang agak saya sesalkan. Saya lihat 5.000 adalah batas limitnya dia, tapi hari ini dia jebol sampai 4.910 tadi sempat saya lihat. Tangan sudah gatal sih kepengen buy. Untung yang lain trending ya. Jadi saya langsung beli aja yang trending. Kita hari ini banyak profit dari Barito, INKP ya, Buy on Weakness ya kemarin. Dan ada INDF juga ya. Kemarin sinyal saya lumayan cukup oke ya. Ada beberapa yang kemarin saya rekomendasi dan hari ini masih oke. Oh, satu lagi dapat dari Deal ya. Deal kita tunggu-tunggu breakout V-line dan bam, breakout kita pada trading. Lumayan dapat dari Deal juga. Ya, oke. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan selamat datang yang baru nonton, ya, baru lihat YouTube saya ini. Ya, sebelum lebih lanjut, saya ajak untuk like dan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya sehingga ketika saya upload video-video baru yang saya lakukan setiap hari, Bapak Ibu ada notifikasinya. Dan saya usahakan setiap jam 8 pagi saya sudah upload. Jadi Bapak Ibu sebelum trading, Bapak Ibu bisa lihat dulu, oh kondisinya gimana nih market nih, nanti kira-kira ada ancang-ancangnya. Dan setiap pagi di Telegram saya, Telegram group yang untuk umum, saya memberikan ulasan. Setidaknya kasih gambaran lah kondisi market global bagaimana, Dow Jones tutup bagaimana, Edo bagaimana, dan lain sebagainya. Harga komoditi bagaimana ya. Jadi bisa jadi patokan setidaknya kira kita mau bagaimana dan alokasinya berapa banyak yang untuk kita tradingkan. Dan ya so far sih kita cukup aman ya, ketika market naik turun pun kita masih stabil, masih ada profit yang masih bisa dapat, dan kalau mamanya loss pun kita lossnya nggak terlalu banyak. Tetap masih ada cut lossnya juga, bukan berarti kita kebal cut loss, tapi tidak sampai luka dalam ya, kita sampai luka dalam. Ya, sekilas juga saya berikan hasil rekap dari profit yang kita dapat hari ini. Sebagian yang banyak yang kasih ini ya, tapi yang seperti Bapak Ibu lihat deal ya, awal-awal ini dealnya ada yang belum update juga, ada yang sudah taking profit di 2020 tapi lupa screenshot ya, katanya deg-degan gitu ya, taking profit dulu Pak gitu kan. 2020 kalau nggak salah naiknya sekitar posisi udah 6-7%, dalam satu hari naik udah posisi 7%, happy banget. Saya pribadi ini, saya 10,78%. Sebenarnya average saya di bawah itu, tapi saya kemarin sempat jualan di level 208,
ya, saya lupa. Terus saya jualan, terus begitu turun 195 saya mulai cicil beli, 198 saya cicil beli, dan tadi ketika dia mendekati, bukan mendekati ya, dekat-dekat V-line dan breakout V-line saya tambah lagi. Jadi average saya nambah, jadi average saya sekarang jadi 20204. Deal ini dejavu. Saya deal ini setahun yang lalu, saya trading deal dari 200-an, level 200-an sampai ke 500, kemudian saya trading lagi dari 500 sampai ke 1000 something, 1000 sekian, 1000 berapa? 1200, 1300, lupa saya. Sebelum akhirnya dia long short. Jadi deal ini teman baik sama saya sudah setahunan ini lumayan. Bukan untuk buy and hold, tapi kita trading by momentum ya, ketika momentumnya bagus ya trading aja gitu. Dan BRPT, Bapak Ibu boleh perhatikan ya, BRPT sekarang sudah mulai naik di atas selendang dan saya lihat cukup confirm untuk mulai belanja. Bagi yang mau masuk, baru mau masuk boleh. Kalau yang belum masuk ya mau tunggu sebentar lagi, 2 hari lagi mungkin ya silakan. Oke, kita mulai saja market review kita hari ini. Ya, ini chart dari composite. Kemarin kalau Bapak Ibu nonton video YouTube yang kemarin atau kalau belum dan Ibu Bapak mau nonton YouTube yang kemarin, ini saya sudah gambarkan ya supportnya. Garis ini, kotak ini sudah saya bikin dari kemarin dan hari ini dia terpantul persis di kotak itu ya, dan saya melihat memang ini yang saya bilang IHSG kondisinya mulai jenuh jual ini ya, mulai jenuh jual. Dan good newsnya adalah kalau anggap kita tarik garis trendline dalam kurun waktu mulai dari awal September sampai akhir satu bulan inilah, hampir 1 bulanan ini, pergerakannya pada dasarnya sudah mulai, walaupun sempat turun, tapi dia udah mulai naik nih ya, udah mulai naik. Dan kalau kita 1 bulan ini kita kasih turunnya ini, jadi kalau IHSG besok bisa rebound di atas 5.000, nah itu cukup confirm ya. Setidaknya kalau dia bergerak sideways dan dia bisa breakout kembali ke kotak ini, itu menurut saya sinyal yang cukup bagus untuk IHSG dalam jangka pendek ya. Itu target saya, dalam jangka pendek IHSG harus bisa naik ke atas selendang dulu nih. Jadi kalau IHSG bisa naik ke atas selendang ini, ini oke banget. Masuk ke dalam selendang setidaknya. Jadi nanti kelihatannya ya, nanti IHSG-nya bergeraknya begini, nanti selendangnya, nanti ini IHSG begini ya, jangan tek. Nanti selendangnya kan nanti turun gini. Turun, nanti ketemu, nanti gini dia. Nanti gini, naik lagi. Ya, itu kira-kira gambarannya ya, pergerakan IHSG. Dan hari ini, good news-nya hari ini asing jualan sebesar ya minus 481,1 miliar. Kenapa saya bilang good news? Karena saya sempat deg-degan ya, bakal deras nih karena turunnya tadi sempat IHSG minus 1% ya. Dan IHSG lumayan hari ini ditutup cuma minus 0,19% aja. Dan hari ini yang jadi pemberat indeks ya, yang jadi pemberat indeks itu sektor aneka industri dan sektor infrastruktur ya. Kalau aneka industri itu ada Astra International yang di situ. Dan kalau infrastruktur ada Pegas, ada Telkom ya. Dan hari ini yang menjadi penekan indeks dari Bank BCA minus 1,54%. Lalu dari Telkom, nah Telkom ini ya tadi ya, sektor infrastruktur minus 2,66%, dan Bank Mandiri minus 2,27%. Nah, ini yang tadi saya bilang baik. Sayang banget Mandiri. Nanti kita coba cek ya, Mandiri bisa buy on weakness nggak ya? Kalau hari-hari gini, kalau saya lebih suka Bapak Ibu trading, jangan kejar yang lagi terbang ya. Kalau Bapak Ibu ketinggalan, udah biarin aja, let it go. Ya, biarin aja. Bapak Ibu kalau posisinya sekarang lagi
baru mau beli, ya mendingan cari saham-saham apa yang sekiranya fundamentalnya oke ya, tapi sedang koreksi dan lagi mencari support untuk kemudian dia retrace, dia bisa kembali naik lagi. Nah, kalau saya bilang sih banyak ya sektor perbankan salah satunya, tapi sektor perbankan ini mungkin masih masih dalam tertekan yang belum belum terlalu oke. Nah, saya lihat basic industry sih sebenarnya, lagi ngamatin basic industry. Basic industry juga kalau lagi trending sih sebenarnya kalau dua sektor yang paling idola saya, yang jadi idola saya selalu sepanjang masa itu cuma finance, basic, dan consumer. Tiga ini aja. Yang lain mining lah apa cuma cuma tertentu saja ya, ya cuma tertentu. Agriculture cuma tertentu saja. Dan coba kita cek sektoralnya ya. Sektor agri malah plus hari ini ya. Coba kita cek sektor agri. Nah, oke banget ya. Tapi sayangnya dia masih di bawah V-line ya. Ini kita tunggu dia naik ke atas V-line. Kayaknya cakep nih ya, sektor agri. Kemudian yang bagus juga adalah trade. Nah, trade ini bisa dicermati. Kalau trade ada apa aja? Ada United Tractor ya, United Tractor lah bobot besarnya. Sebenarnya ada LPPF juga, tapi LPPF saya nggak sarankan ya. Kemudian ada ini dia jagoan saya, basic industry. Basic industry itu ada Tekin, NKP, Barito, Cepin, Java. Wah, banyak nih. Kalau orang main sepak bola ini katanya klub nih anggotanya nih bintang semua, pemain bintang. Nah, sektor basic industry sudah mulai masuk ke selendang ya. Jadi saya lihat kok kalau dia bisa breakout selendang cakep nih. Dan Barito itu kayak deja vu. Maksudnya deja vu gimana? Kau pernah kan ketika dulu awal bulan sekitar bulan Maret kan, ketika dia di indeks lagi terjun, malah yang jalan sendiri malah Barito, terbang sendirian ya, sampai seribuan ya, sampai hampir seribuan, posisi 1000 lebih bahkan 1300-an. Wah, itu keren banget itu. Jadi pelipur lara kita tuh ketika itu tuh lagi lockdown di rumah nontoninnya cuma Barito. Wah, keren. Jangan-jangan ini nih nanti nih ya ketika ISG masih nggak enak di bawah sideways gini-gini, Barito rally terbang. Ya, itu dari sektoral. Jadi saat ini yang kita bisa pantau dari agriculture, basic industry, dan trade ya. Coba kita lihat sahamnya deh. Saya mau rekomendasi apa ya buat besok ya. Ada 5 yang bisa saya lihat yang bisa jadi patokan Bapak Ibu. Salah satunya adalah INKP. INKP kemarin sebenarnya sudah saya sudah mau ngomong ya. Ini buktinya ya. Sorry, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Sayang sekali. Oke, nggak kelihatan. Jadi INKP kemarin sebenarnya saya sudah mau rekomendasi INKP, tapi sayangnya saya lihat tekanan jualnya masih deras banget dan posisinya memang tertahan di skyline. Saya sendiri sebenarnya masih hold INKP, jadi saya pikir udahlah masih hold ini diam-diam aja. Sekalian saya mau nguji juga apakah skyline bisa jadi pantulannya, dan ternyata skyline jadi pantulannya tuh. Keren banget kan, garis skyline bisa jadi bisa mantul. Nah itu kalau besok bisa naik ke atas lendang lagi, itu cakep. Dan target saya dia harus bisa mampu naik ke atas nih ke level 9425 ya. Ya enaknya 9450 udah dijadiin jadi patokan 9450 ya. Kalau kita naik 9450 oke, NKP. Selain NKP, saya untuk besok saya mau rekomendasikan adalah deal. Nah, deal cakep banget kan? Nah, ini oke nih. Kalau besok dia bisa lanjut lagi ya di atas V-line, oke. Kenapa saya bilang oke? Jadi ini namanya dia
breakout, terus dia koreksi, habis itu dia mantul lagi. Itu bagus tuh ya, itu momentumnya oke dapet. Jadi deal bisa diperhatikan untuk besok. Kemudian IMAS, IMAS ini sudah enak nih, udah di atas skyline. Target selanjutnya dia harus bisa kembali ke atasnya V-line. Jadi bagi Bapak Ibu yang trading mau tes IMAS silakan ya. Kemudian ada Indofood. Indofood oke ya. Nah, ini buy on weakness nih. Karena apa? Karena dia hari ini belum bisa melampaui ini. Kalau dia bisa lampauin ini, ini baru cakep nih. Ya, level 7.200. Jadi Indofood kalau udah di atas 7.200 silahkan, bagi yang mau nambah silahkan nambah ya. Kalau nggak mau nambah juga nggak apa-apa ya. Kemudian yang menarik juga apa ya? Coba cek Kalbe Pharma. Nah, Kalbe Pharma ini pada dasarnya masih oke ya. Cuma hari ini dia tidak mampu keluar dari level ini nih. Kalau dia bisa keluar dari level 1.600-an, silakan Bapak Ibu silakan diperhatikan ya. Kemarin sempat breakout, terus dia koreksi, mantul di daerah selendang dan sekarang dia mulai di atas skyline lagi. Nah, kalau untuk Kalbe Pharma kenapa saya rekomendasi? Karena ini pergerakannya nggak terlalu ekstrim ya. Dia punya volatilitas cuma 3,5% saja, jadi lumayan oke untuk trading. Ada satu lagi sebenarnya Barito, Bapak Ibu silakan nanti cek aja Barito. Nah, saya sudah 5 ya tadi ya. Ada Indofood, Deal, INKP, terus IMAS, Kalbe ya. Itu dulu. Sekali lagi saya ucapkan congrats bagi yang hari ini walaupun market merah tetap dapat profit, dan jaga kesehatan, protokol kesehatan jaga dilakukan dengan disiplin, gunakan masker dan rajin-rajin cuci tangan, dan apabila Bapak Ibu bepergian keluar terapkan social distancing ya. Sayangi keluarga, sayangi diri Anda, dan sayangi lingkungan. Oke semua, selamat malam dan sampai jumpa.